Tangan juga, malah aku. Ini sejual, kalau aku ya kembung, sejual, tunggu, gorengan mana? Yo, enak, yo, enak, mangkat ukuran mangkat awan ini loh awan sungguh ya jangan mangkat ukuran Pak telat wow rasa apaan sih? Kak. Yang apa? Raina, lawe. Hati-hati deh. Anak iya ya. Aduh. Jalannya angel, Bu. Buat dikandani. Bu, kok menang bae kok. Dijawab aku keju. Aja guyu. Wong ngene lho. Bu. Dijawab. Empuh walan lho, kowe iki piye to? Kalau pasar anak kandani. Lah iki kemati merah lho. Wong pake kalem merah ndek ben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabare, Pak De? Oh, Sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak De. Kok sih ya? Ngono iki pun. Ini. Oh, nggih. Alhamdulillah. Bubuk ya merah. Sayane saya ganteng jenengan iku, Pak De. Iya, neng yo aja pedu kabeh. Oh, kabare keluarga pripun, Pak De? Alhamdulillah, aku yo koyo ngene wis nyawang. Alhamdulillah wis ndang mari niki, Pak De. Kepleset. Alhamdulillah ndang mari. Yang cucuk yo ora apa-apa. Alhamdulillah. Pun dioperasi to, Pak De? Gol kepleset kok. Oh, kepleset. Oh, ya wis ora apa-apa. Kepleset dogan lho, bule ngepel. Palu, okoyan. Bule, anu, pedang. Iki rasa repot-repot, Pak De. Mulane gur mampir iki mau. Gol wedang wis digaweke. Oh, nggih matur nuwun, Bu. Nggih, sama. Kowe mulung goreng apa-apa. Wah, Kabare anake pripun, Pak De? wah, Mas Lutfi sehat nggih, An? alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah. Pripun? Iki kandhan. Saya wae bodo. Kandhanane angel. Oh. Lah sebabe napa? Kandhanane. Aku yo apa weh. Aku kaya ngene ora duwe. Oh, masalah niku. Ora duwe. Dadi ya sok mungkin Ora trimo ngoten ya. Koncone ku wah. Sok pamer sepatu jahe apik-apik. Pamer tas. Isin ya. Ya wis, mengko cobian ketemu karo anake tak nasihatane. Yo, tulung. Ngoten ya, Pak De? Nggih, tulung. Ya beli ya. Kandhanane wah banget. Oh, nggih, insyaallah mungkin ketemu kula kandhanane. Tulung. Nggih. Kok kandhane kuwi wah ngelak lho. Oh, nggih. Nek kandhanan sok mano jenengan kan. Insyaallah mano. Gurune kan jenengan. Nggih. Nah, Saniki kula badhe pamit riyen, ajeng aja. oh ngombe. Wih, nggih, siap. Kula riyen nggih. Nggih, nunjuk nggih. Alhamdulillah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. mau gawe enak banget kan godhongku. Enak banget. Mantap. Mantap ya. Oh, ora pakai mantep pun kurang kental. Wah, kental. Pun sakniki kula ajeng ngajar riyen nggih. Oh ya. Ya. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak jawab ya, Bu. Kayak salam loh. Wah. Allah. Jadi. Nggih. Lutfi, kesini sebentar, Dek. Nah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kabar Bapak, Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak katanya kemarin sakit, udah sembuh belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Gini Mas Lutfi. Mas Lutfi sekarang kan baru dapat ujian, ya kan? Bapak baru dalam keadaan sakit. Bapak baru dalam keadaan sakit. Kemudian ibu juga baru sibuk. Berarti Mas Lutfi harus siap membantu kedua orang tua. Jangan menjadi anak yang durhaka. Mengerti Mas Lutfi? Anak yang durhaka itu anak yang tidak disukai sama Allah. Coba Mas Lutfi pengen disukai sama Allah atau enggak? Pengen disukai sama Allah kan? Berarti harus jadi anak yang berbakti, bukan anak yang durhaka. Anak yang durhaka kepada Allah itu kalau dalam bahasa Arab ya Mas Lutfi, itu namanya ukukul waliden. Durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua kita kan sudah melahirkan kita, ya kan? Sudah mengandung kita, sudah membesarkan kita. Coba yang menyekolahkan Mas Lutfi siapa? Orang tua kan, bapak, ibu. Yang membayari sekolah Mas Lutfi siapa? Orang tua juga kan, ada bapak, ada ibu. Nah, sekarang bapak kan baru dalam keadaan sakit, harus tetap berbakti dan jangan durhaka kepada kedua orang tua. Ngerti Mas Lutfi? Nah, gini Mas Lutfi, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, itu sangat buruk efeknya untuk kita Mas Lutfi. Yang pertama, dengan kita durhaka kepada kedua orang tua, Allah marah kepada kita. Allah tidak suka kepada kita. Bahkan Allah tidak ridho kepada kita Mas Lutfi. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya Mas Lutfi, Rasulullah SAW bersabda, Ridhoullah fi ridho waliden, wasakotullah fi sakotil waliden. Keridhoan Allah itu ada dalam keridhoan kedua orang tua. Dan murkanya Allah itu ada dalam murkanya kedua orang tua. Jadi kalau orang tua kita ridho, ayah kita ridho, ibu kita ridho, insya Allah pasti juga akan ridho kepada kita. Coba, kalau Allah ridho kepada kita, semua kebutuhan kita akan dicukupi sama Allah. Tetapi kalau Allah murka kepada kita, Allah tidak ridho kepada kita, karena kita durhaka kepada orang tua, maka semua yang diberikan Allah akan dicabut kembali oleh Allah. Sebab Allah tidak ridho. Itu yang pertama Mas Lutfi. Efeknya kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, Allah tidak ridho dengan kita. Kemudian yang kedua Mas Lutfi, coba Mas Lutfi lihat, itu ada gunung kan itu. Nah, gunung itu besar nggak Mas Lutfi? Besar sekali kan gunung itu. Tapi coba ditebak Mas Lutfi, ada nggak sesuatu yang melebihi besarnya gunung itu? Ada nggak kira-kira? Ada. Apa kira-kira? Pahala. Oh iya, pahala. Tapi Mas Lutfi perlu ketahui ya, ada satu yang lebih besar daripada gunung itu, yaitu dosa durhaka kepada kedua orang tua. Dosa durhaka kepada kedua orang tua Mas Lutfi itu termasuk al-kabair, termasuk dosa besar. Dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah, yang tobatnya itu sangat sulit Mas Lutfi. Nah, itu yang kedua tadi ya, dosa durhaka itu termasuk dosa yang besar. Kemudian yang ketiga Mas Lutfi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk salah satu yang azabnya itu disegerakan. Tahu nggak apa itu azab Mas Lutfi? Siksa, ya. Siksanya disegerakan sama Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah itu pernah bersabda yang artinya itu kurang lebih Mas Lutfi, ada dua dosa yang mana dosa itu akan disegerakan azabnya ketika di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah syirku billah, syirik kepada Allah. Dan yang kedua adalah ukukul waliden, durhaka kepada kedua orang tua. Azabnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua Mas Lutfi
itu sudah dicicil sejak di dunia. Ketika di dunia mungkin kehidupannya sengsara. Di dunia dia akan disia-sia oleh semua orang. Itu bisa jadi karena azab dari Allah, dikarenakan dia durhaka kepada kedua orang tua. Maka dari itu kita jangan sampai menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita, Mas Lutfi. Walaupun mungkin kita baik kepada Allah, tapi kalau kita tidak baik kepada kedua orang tua kita, ya percuma. Pahala kita tidak diterima oleh Allah. Ada sebuah kisah, Mas Lutfi. Mas Lutfi pernah dengar nggak ceritanya tentang Alqomah? Pernah nggak? Belum pernah? Nah, jadi gini Mas Lutfi. Alqomah itu adalah salah seorang anak yang dia baik. Anak yang taat kepada Allah. Dia rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Intinya Alqomah itu hampir semua kebaikan pernah dilakukan. Sehingga semua orang bilang, oh Alqomah itu anaknya baik. Alqomah itu orang yang baik, orang yang pasti masuk ke dalam surga. Orang-orang sampai bilang seperti itu, Mas. Karena melihat ketaatannya, setiap hari mau sholat jamaah di masjid dan lain sebagainya. Itu Alqomah. Kemudian Mas Lutfi, ternyata di akhir riwayatnya ketika Alqomah itu sedang sakaratul maut, Mas Lutfi, dia itu kesulitan mengucapkan la ilaha illallah. Loh, kan aneh ya, orang yang baik taat kepada Allah kok sulit mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Nah, akhirnya para sahabat pada waktu itu datang kepada Rasulullah, menemui Rasulullah dan tanya, "Ya Rasulullah, Alqomah kesulitan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal Alqomah itu orang yang baik. Kenapa bisa seperti itu ya Rasulullah? Tolong berikan solusi ya Rasulullah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan timpalan, Mas Lutfi. Coba Alqomah itu masih punya kedua orang tua tidak? Alqomah masih punya ibu yang sudah tua ya Rasulullah. Coba ibunya disuruh menemui saya di sini. Nah, singkat cerita Mas Lutfi, ibunya Alqomah itu datang menemui Rasulullah. Lalu ditanya sama Rasulullah, "Wahai ibu, apa benar Alqomah itu putra dari ibu?" Alqomah itu sebenarnya seorang anak yang baik ya Rasulullah. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah dan lain sebagainya. Tapi ya Rasulullah, saya tidak ridho kepada Alqomah ya Rasulullah. Lah kenapa Bu? Kok ibu bisa tidak ridho? Padahal Alqomah itu orang yang baik. Rasulullah kaget waktu itu, Mas. Ya Rasulullah, Alqomah itu lebih mendahulukan istrinya daripada kedua orang tuanya. Oh, karena itu Bu, ketahuilah Ibu, Alqomah saat ini sedang sakaratul maut. Alqomah saat ini sulit mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin dikarenakan ibu tidak ikhlas dengan Alqomah. Cobalah ibu ikhlaskan. Wahai Rasulullah, saya belum bisa ikhlas ya Rasulullah. Lalu bagaimana tanggapan Rasulullah, Mas? Lalu Rasulullah memanggil para sahabat. Wahai sahabat, datanglah para sahabat pada waktu itu. Tolong carikan kayu bakar dan bawa ke Alqomah. Ya Rasulullah, Alqomah mau diapakan kok dibawakan kayu bakar? Ibunya kaget. Sahabat, Alqomah dibakar saja biar segera meninggal dunia. Biar segera sakaratul mautnya hilang. Sampai seperti itu. Lalu bagaimana ibunya Alqomah? Terenyuh, Mas. Jangan ya Rasulullah, anak saya jangan dibakar. Sekarang saya sudah ridho, sudah ikhlas dengan Alqomah. Saya sudah memaafkan semua kesalahan Alqomah. Nah, singkat cerita, Mas, setelah itu Alqomah sakaratul maut dan bisa meninggal dunia dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tuh, Mas, kira-kira apa yang bisa dipetik dari kisah itu? Kira-kira apa? Gini, Mas, ternyata kebaikan kita setiap hari, pahala yang kita cari setiap hari, itu tidak ada nilainya sama sekali ketika orang tua kita sakiti. Pahala yang kita cari tidak ada nilainya ketika orang tua itu tidak ridho kepada kita.
Karena di awal tadi sudah Ustadz Ari sampaikan, keridhaan Allah tergantung daripada keridhaan orang tua. Sehingga jangan sampai kita menyakiti orang tua kita, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita, apalagi menyakiti badan orang tua kita. Begitu ya Mas Lutfi. Kalau mungkin tadi atau kemarin Mas Lutfi kok sempat menyakiti hatinya bapak atau hatinya ibu, setelah ini nanti Mas Lutfi segera minta maaf kepada orang tua, segera mohon ampun kepada orang tua dan mohon ampun kepada Allah, istighfar, jangan sampai itu diulangi kembali. Jangan sampai nanti kisahnya Mas Lutfi ini sama seperti kisahnya Alkomah tadi ya Mas. Kisahnya tadi harus benar-benar kita jadikan ibroh, kita jadikan pelajaran. Gitu ya Mas Lutfi? Paham? Alhamdulillah. Kalau gitu Mas Lutfi boleh pulang. Nanti sampai di rumah jangan lupa minta maaf kepada kedua orang tua. Itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas Lutfi. Assalamualaikum. Pak, nyuwun ngapura. Kalau salah kalih Pak kalih Bu. apa-apa ya. Jadi awake dhewe kayak kekurangan. Wis apa-apa disyukuri ya. Itu ngomongin Pak Ustadz toh. Syukur apa ya awake dhewe ya. Jadi kalian ini ya. Lain orang jaluk lawuh bu apa enake. Apa enake ya. Bu, maaf Lutfi. Ya, masih oke, ketemu.